Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang inverse matrix. Nah, untuk inverse matrix, misal A dan B adalah dua matriks persegi. Ingat, matriks persegi itu adalah matriks yang ordonya sama. Misal matriks 2 kali 2, terus 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Nah, misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama, maka matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A dikali B itu harus sama dengan matriks B dikali A, dan mereka sama-sama hasilnya matriks identitas. Ini kan simbol dari matriks identitas ya. Nah, kalau lupa matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks yang ordo diagonal utamanya 1, 1, selebihnya 0. Nah, inverse matriks A ditulis simbolnya A negatif 1. Nah, ini bacanya adalah matriks A inverse. Nah, inverse dari matriks A simbolnya adalah A negatif 1. Nah, bacanya adalah A inverse. Contoh diketahui matriks A yang ordonya 2 kali 2, ini kan 2 kali 2, dan matriks B yang ordonya juga 2 kali 2. Nah, berapa A dikali B? Nah, ini kan A, ini B. Matriks A ternyata jika dikalikan dengan B itu menghasilkan matriks identitas. Ingat kemarin cara mengalikannya kan? Nah, kemudian yang B dikali A, berarti kan B dulu yang ditulis. B dikali A. Nah, matriks B dikali A ternyata juga menghasilkan matriks identitas yang diagonal utamanya bernilai 1, 1. Masih ingat kan tentang matriks perkalian matriks? Nah, karena A dikali B sama dengan B dikali A, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. Kenapa saling inverse? Karena hasil perkalian dari A dan B itu ternyata sama. Hasilnya adalah matriks identitas. Kalau kita balik B dikali A, juga ternyata hasilnya sama, matriks identitas. Maka A dan B disebut sebagai matriks yang saling inverse. Atau A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Nah, untuk rumus inverse matrix, inverse matrix itu ini. A inverse sama dengan 1 per det A. Det A ini masih ingat kan? Det A adalah simbol dari determinan dari matriks A. Dikali ADJ. ADJ ini apa? Adjoin. Adjoin dari matriks A. Nah, untuk mencari nilai adjoin dari matriks A yang ordonya 2 kali 2, karena nanti menentukan adjoin matriks yang ordonya 2 kali 2 akan berbeda dengan menentukan adjoin dari matriks yang ordonya 3 kali 3. Misal, matriks A, B, C, D. Ini kan ordonya 2 kali 2. Maka adjoinnya berapa? Nah, ini adalah rumus dari adjoin. Ini cara menentukan adjoin dari matriks A atau matriks yang ordonya 2 kali 2. Contoh, kita masuk ke contoh. Jika A 3, 5, 1, 2, ini kan ordonya 2 kali 2. Maka tentukan nilai dari A inverse. Nah, kita tulis rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali adjoin dari matriks A. Nah, ingat determinan kemarin? Cara menentukan determinan adalah nilai dari perkalian diagonal utama. Yang mana diagonal utama? Ini dia, 3 dikali 2 sama dengan 6 dikurang
5 dikali 1 sebagai diagonal samping, hasilnya 5. Kemudian adjoint dari matriks A. Ingat, menentukan adjoint adalah menukar posisi A dan D. Nah, ini kan rumusnya. Misal matriksnya adalah A, B, C, D. Maka adjointnya bagaimana? Menukar posisi A dan D. Kalau semula A di sini, maka pindahkan D kepada A dan A menjadi D. Kemudian selanjutnya mengganti nilai negatif, menambahkan tanda negatif pada elemen B dan C. Jadi yang D sama A tukar posisi, kemudian untuk B dan C dikalikan negatif. Contohnya ini kan posisi A, yang ini A, yang ini B, yang ini C, dan yang ini D. Kita tukar posisinya. A jadi D, berarti 2-nya naik ke atas, 3-nya turun ke bawah, kemudian 5 dan 1 jadi negatif. Nah, 1 per 6 dikurang 5 kan hasilnya 1. 1 per 1 itu kan 1. Maka nilai adjointnya kan 1 dikali ke dalam. Nah, ini dikalikan ke dalam kan hasilnya tetap. Maka nilai dari A inverse adalah 2, negatif 5, negatif 1, dan 3. Nah, ini adalah nilai dari A inverse. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita menentukan adjoint dari matriks yang ordonya 3 kali 3 atau 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan minor adjoint, kita harus menentukan nilai dari minor dan kofaktornya dulu. Bagaimana Bu cara menentukan nilai minornya dan cara menentukan kofaktornya? Nah, kedua ini, minor dan kofaktor ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan nilai adjoint. Nah, langkah pertama adalah tentukan dulu minornya. Bagaimana cara menentukan minornya? Nah, cara menentukan minornya adalah nih, minor 1, 1. Oh ya, menentukan minor itu harus semua kita hitung ya, mulai dari minor 1, 1 sampai dengan minor 3, 3. Minor 1, 1 itu apa, Bu? Minor baris pertama, kolom pertama. Nah, caranya gimana? Gini, kalau yang ditanya adalah minor 1, 1 atau baris pertama, kolom pertama, maka yang ditutup adalah baris pertama. Nah, ini kan baris. Yang kolom yang ini. Jadi, minornya adalah 2, 1, 1, 2. Nilainya berapa? Kalikan sama seperti yang menentukan adjoint dari matriks 2 kali 2. Kita kalikan nilai diagonal utama, kemudian dikurang dengan diagonal samping. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. Maka minor 1, 1 nilainya 3. Selanjutnya minor 1, 2. Minor 1, 2. Nah, kalau minor 1, 2 berarti yang ditutup adalah pokoknya yang pertama kita tulis dia adalah baris, selanjutnya yang kedua adalah kolom. Nah, kalau minor 1, 2 berarti baris pertama, kolom kedua. Berapa? 2, 1, 3, 2. Nah, diagonal utama dikalikan, kemudian dikurang dengan diagonal samping. Berapa minor 1, 2? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, karena tidak ada, maka minor 1, 2 adalah 2 kali 2, 4, 3 kali 1, 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya minor 1, 3. Berarti yang kita tutup adalah baris pertama, kolom ke-3. Berapa nilainya?
Nah, kalau kita tutup baris pertama, kolom ketiga, maka yang tersisa adalah 2, 2, 1, 3. 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 2, 6. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Gampang kan? Umi, paham Umi? Paham, Bu. Oh, paham. Coba Umi jelaskan minor 21. Yang ditutup apa ini Umi? Kalau minor 21. Halo? Iya, Bu. Kalau minor 21 berarti yang kita tutup yang mana Umi? Kolom ketiga. Sebentar, 2 dan 1. Berarti yang ditutup minor 21. Berapa gimana? Baris ketiga. Baris ketiga. Kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama. Yang saya tanya tadi minor 2, 1. Tiganya dari mana? Gimana, Bu? Kan yang ditanya minor 21. Minor 21 kan yang ini. Yang kita tutup yang mana? Yang itu 3, 1, 2. 3, 1, 2. Yang Terus? bawah itu, Bu. Oh, yang ini. Yang bawah. Coba kita tutup yang bawah ya. Kita sama-sama belajar ya. 3, 1, 2 yang bawah. Terus? Mana lagi? Terus 1, 2, 3 yang pertama itu, Bu. 1, 2, 3 yang pertama. Kira-kira coba teman-teman yang lain, kira-kira ini betul apa enggak? Salah, Bu. Jadi yang betul gimana? Yang baris kedua itu 2, 2, 1. Nah, yang baris kedua. Coba kita tutup baris kedua. Nih. Nah, kira-kira ini betul belum? Iya Bu, udah. Nah, Betul. iya. Betul. Betul sekali. Seperti yang dikatakan Umi, minor 21 berarti yang ditutup adalah baris kedua. Yang baris kedua kan yang ini. Kemudian kolom yang pertama. Nah, setelah kita tutup baris kedua, kolom pertama, maka tinggal kita kalikan diagonal utama. Mana diagonal utamanya? Ayo. 4 kali 2 Nah, 4 kali 2. Kemudian sama 3 kali 1. nah, betul sekali. Diagonal utamanya adalah 4 kali 2, 8. Kemudian diagonal sampingnya 3 kali 1. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya, Bu, mau iya, tanya sedikit. G, monggo. Itu emang tandanya dikurangi semua apa gimana, Bu? Ya, jadi tandanya untuk menentukan minor eh, matriks 3 kali 3 itu sama tandanya dikurang semua. Kayak yang tadi, kan ini gunanya kita tutup itu kan kita tutup ini, kita tutup ini. Berarti kan dia tinggal matriks order 2 kali 2 ya aslinya. Nah, setelah kita dapatkan ini dikali ini, maka tandanya kurang. Sampai minor 3 kali 3 pun hasilnya tetap dikurangkan. Itu untuk menentukan minor. Pokoknya kalau untuk menentukan minor, berapapun dia baris dan kolomnya, tandanya tetap kurang. Sama kayak waktu kita menentukan nilai adjoin dari matriks 2 kali 2, juga tandanya dikurangkan. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya?
Nah, cukup? Iya, Bu. Udah Oke. cukup. Nah, selanjutnya minor 2 kali 2. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Tadi Umi udah menjelaskan. Sekarang siapa lagi? Matriks 2 kali 2. Berarti yang ditutup yang mana? Coba Ayu deh. Minor 2 kali 2. Berarti yang ditutup yang mana, Ayu? Yang kolom kedua, baris kedua, Nah, 221, baris kedua. Kemudian, sama kolom yang kedua, 421. iya pintar, berarti udah paham. Minor 2 kali 2. Pokoknya yang pertama kita tulis namanya adalah baris, kemudian yang selanjutnya itu kolom. Pokoknya selalu seperti itu, nggak berubah. Baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Gitu ya. Ada juga yang cara ngingetnya baskom, baris, kolom. Boleh sih, biar nggak lupa kan. Nah, berarti tinggal 1, 3, 3, 2. Nah, diagonal utamanya mana? Coba Firman. Halo Firman. Baik. Firman nggak ada. Nelly. Nelly. Ya, Bu. Oke, Nelly coba di matriks ini minor 22 yang diagonal utamanya yang mana? Ada 1, 3, 3, 2 yang merupakan diagonal utama kira-kira yang mana? Nah, ini ya. Ini Nelly, ini merupakan diagonal utama, ini diagonal samping. Diagonal utamanya 2 dikurang 3 kali 3 sama dengan negatif 9. 2 dikurang negatif 9 sama dengan negatif 7. Kemudian minor 2, 3. Berarti yang kita tutup adalah baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua ini, kemudian kolom ketiga. Tinggal 1, 4, 3, dan 1. Begitu seterusnya sampai minor 3 kali 3. Nah, waktunya 3 menit lagi. Sekarang kita lanjut ke kofaktor ya. Nanti nggak selesai. Kofaktor matriks A. Nah, tadi kita sudah menentukan minor. Sekarang kita tentukan kofaktor. Yang perlu diperhatikan ketika menentukan kofaktor adalah polanya. Oh, ini matriks 1, 3, baris pertama, kolom ketiga. Wah, jelek tulisan saya. Nah, pokoknya yang harus kalian perhatikan ini adalah polanya. Polanya seperti apa, Bu? M11 pada minor 11 ini tandanya positif. Pada minor 12 ini tandanya negatif. Pada minor 13 ini tandanya positif. Selanjutnya pada minor 21 ini tandanya negatif. Minor 22 positif. Minor 23 ini negatif. Terakhir minor 31 negatif positif, minor 32 negatif, minor 33 positif. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah polanya. Aslinya yang harus kalian pertama tulis itu yang sebelah sini. Ingat aja yang ini. Positif, negatif, positif. Selanjutnya nanti ngikutin. Pokoknya pakai pola. Kalau kita pertama kali tulis positif, maka selanjutnya negatif. Setelah negatif, lawannya apa? Positif. Nah, selanjutnya nomor 2. Kalau kita pertama kali tulis negatif, maka selanjutnya positif. Setelah positif, negatif lagi. Yang terakhir, positif. Kalau kita udah tulis positif, berarti tanda selanjutnya negatif, setelah negatif, positif. Bu, gimana kalau matriksnya 4 kali 4? Nah, berarti kita tinggal tambahkan
angka terakhir di sini, tanda terakhir di sini adalah positif, maka yang harus kita tulis selanjutnya berarti apa? Negatif. Kalau di sini positif, maka yang harus kita tulis selanjutnya positif. Nah, ini negatif gitu. Pokoknya ini polanya. Yang harus kalian hafalkan yang paling depan ini. Positif, negatif, positif. Selanjutnya ngikuti yang depan. Ingat ya. Diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang balik lagi ke materi kofaktor dari matriks A. Nah, ini kan matriks A. Pertama kita tadi tentukan minor dari matriks A, caranya lumayan panjang. Sekarang kita tentukan kofaktor dari matriks A. Nah, masukkan elemen-elemennya sesuai dengan minor yang udah kita peroleh. Minor 1, 1, berarti baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama mana? Aduh, ini kecoret. Baris pertama, kolom pertama yang 3. Nih, baris pertama, kolom pertama kita peroleh 3. Baris pertama, kolom kedua berapa nilainya? 1. Tandanya apa? Negatif. Selanjutnya baris pertama kolom ketiga. Berapa nilainya? Negatif 3. Tandanya apa? Positif. Berarti positif kali negatif. Selanjutnya baris kedua kolom pertama. Nilainya berapa? 5. Tandanya apa, Bu? Negatif. Berarti dikali negatif. Jadi 5 kali negatif. Selanjutnya minor 22. Berapa nilainya? Negatif 7. Tandanya apa? Positif. Selanjutnya negatif 11. Tandanya negatif, berarti negatif dikali negatif. Terakhir, minor 3, 1. Berarti baris ketiga kolom pertama nilainya berapa? Negatif 2 kali positif. Nah, minor 3 kali 2, minor baris ketiga kolom kedua nilainya berapa? Negatif 5. Kalikan negatif karena tandanya negatif. Terakhir, minor 33, nilainya berapa? Negatif 6. Tandanya apa? Positif. Nah, kita tulis di sini. Pokoknya ini yang jadi kunci untuk tanda, ini nilai-nilai pada elemennya. Nah, tinggal dikalikan. Ini 3, negatif 1. Positif kali negatif tetap negatif kan? Negatif 5 ke sini, ini positif dikali negatif jadinya negatif 7, negatif dikali negatif jadinya positif, ini negatif kan negatif 2, ini positif 5 pindah ke sini. Terakhir positif dikali negatif, negatif. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari nilai adjoinnya. Tahap untuk menentukan inverse 3 kali 3 itu ada 3. Pertama menentukan minor, kedua kofaktor, yang terakhir baru adjoin. Nah, untuk menentukan adjoin, rumusnya adalah kofaktor dari A transpose. Tadi nilai kofaktornya adalah kita peroleh 3, negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7, 11, negatif 2, 5, dan negatif 6. Nah, ingat A transpose. Masih ingat kan tentang transpose? Gimana konsepnya? Menukar baris menjadi kolom. Ada yang bilang baskom, kom, bas. Menukar baris menjadi kolom, baskom. Atau kombas, korom menjadi baris. Nah, ini kan 3, 1, 1. Posisi dia adalah baris. Ditukar menjadi kolom. Nah, ini berarti dia seperti ini. 3, 1, 1 jadi kolom. 5, negatif 5, negatif 7, 11. Baris kedua jadi kolom kedua. Terakhir, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, adjoin dari matriks A, ini rumusnya. Adjoin dari matriks A sama dengan kofaktor dari A transpose. Nah, berarti nilai dari adjoin dari A adalah nilai dari kofaktor A transpose. Berapa kofaktor dari A transpose? Ini berarti ini adalah nilai adjoinnya. Nah, seperti itu. Dah, materinya sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugas saya kirim nanti di grup ya. Dikumpulkan tugasnya itu ada 3. Ada yang berkelompok sama individu.
Nah, baik, saya cukupkan materi hari ini. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Nilai tambah untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.